Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja program profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Eko Hadi Susilo adalah guru sejarah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Angkatan 1, kategori 1 Kementerian Agama dengan nomor induk mahasiswa 239015495044 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Di tangan sebelah kanan saya adalah surat keterangan bebas studi, di tangan sebelah kiri saya adalah formulir uji kompetensi mahasiswa program profesi guru UKM PPG 2023. Sebagai bukti melulusi perkuliahan dan siap untuk program atau kegiatan selanjutnya. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 11F dengan materi kultur stelsel dan membrane system. Selamat menyaksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta untuk semuanya fokus. Caranya dengan konsep fokus 5, 3, 2. Aturannya adalah mulai dari sekarang amati 5 hal atau 5 benda yang ada di sekitar kalian. Sudah? Pakai pikiran, amati, kemudian simpan 5 hal itu dalam benak masing-masing. Di antara 5 itu, kalau memang perlu disentuh, silahkan sentuh 3. Sudah ketemu 3 hal. Sekarang 2. Pejamkan mata. 2 benda yang kamu angan-angankan tadi, coba kalau memang perlu didengarkan, pejamkan mata mulai dari sekarang. Sudah ketemu? Sudah. Buka mata. 1 orang atau 2 orang, tunggu. Sampaikan. Ada yang bisa atau ingin menyampaikan? Benda apa yang kamu dengarkan, kamu raba dan tadi kamu lihat? 1 saja. Yang keras. Pensil, terus kertas, sama meja. Zaki, yang tadi kamu angan-angankan, kamu raba dan kamu dengarkan. Ada? Ya. Apa? Pulpen, spidol, Pulpen, spidol. Apalagi? Sudah? sama kalender. Ini adalah latihan kita untuk fokus, teman-teman. Ternyata 5, 3, dan 2. Jadi kita sedang ada di sini, maka silakan untuk fokus ada di dalam kelas. Sekali lagi kita mulai pelajaran tadi dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang kolonialisme, datangnya bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Indonesia. Namun sebelum jauh ke sana, saya ingin dulu mengetahui hari ini siapa yang bisa masuk. Ada? Siapa? Saya tidak. Kemana? Display. Tugas? Masih? Belajar ya hari ini ya? Selain Abi, selain tidak? Selain tidak ada? Betul. Berarti yang nggak masuk hanya tidak saja? Ini. Pertemuan minggu yang lalu
itu kita sudah membahas tentang kolonialisme atau kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada banyak bangsa, di antaranya ada 3 bangsa besar yang datang ke Indonesia, yang kemudian dari situ memberi dampak terhadap pendudukan atau penjajahan di Indonesia. Sambil nunggu temannya, saya minta untuk ini dipelajari terlebih dahulu. Ada 5 gambar, 5 tokoh perlawanan bangsa kita terhadap bangsa Eropa. Nah, coba sampean cocokkan. Ini harusnya masuk di Smart TV ya. Cocokkan di antara 5 orang ini dengan 5 yang ada di kotak sebelah kanannya. Dicoret boleh, silahkan menggunakan pensil atau ballpoint. Selesai satu saja, karena ini berderet ya, silahkan mana yang kemudian menurut kamu benar, coret satu ke arah satu saja, kemudian disampaikan ke temannya yang di belakangnya. Ya, sudah sampai mana nih? Coret satu saja, arahnya kemana, dan dengan neopo, setelah itu sampaikan ke temannya yang di belakang. Sudah? Yuk, satu, pindah ke teman belakangnya. Kalau sudah selesai, saya minta untuk dikembalikan ke saya. Tadi kita sebenarnya sedang melakukan asesmen, disebut dengan asesmen diagnostik kognitif. Materi yang akan kita bahas ini Indonesia masa pemerintahan Dendles dan Raffles serta Van der Bos. Ini masih ingat ini ya, tujuan utama bangsa Eropa ke Asia dan Afrika adalah berdagang. Mereka ingin membeli barang-barang yang langka di pasar Eropa, terutama rempah. Nah, bangsa Eropa dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudera adalah yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Inggris. Ini pertemuan minggu yang lalu sudah kita bahas. Ya, sudah. Nah, berikutnya latar belakang berikutnya, kenapa kemudian mereka melakukan penjelajahan samudera sehingga sampai ke dunia timur? Salah satunya dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Nah, yang kemudian perlu kita pahami adalah ini ya, teman-teman diminta untuk mampu menganalisa berbagai perlawanan bangsa terhadap penjajahan bangsa Eropa. Dalam pertemuan hari ini nanti kita akan fokus ke sana. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik kolonialisme. Tahun 1798 VOC dibubarkan karena korup. Ya. Jadi pasca pembubaran ini, kondisi pemerintahan di negeri Belanda pun ikut runyam. Mereka kemudian berada di bawah pemerintahan Prancis, berada di bawah pemerintahan Prancis. Akhirnya, secara tidak langsung Indonesia sebenarnya berada di bawah pemerintahan Prancis. Secara tidak langsung, karena Napoleon Bonaparte kala itu yang menjadi pemimpin Prancis kemudian menguasai Belanda, akhirnya mengirim adiknya Louis Bonaparte. Ya, dari situ maka yang kemudian memegang pucuk pemerintahan di Belanda adalah Louis Napoleon. Karena perubahan pemerintahan di negeri Belanda, maka yang kemudian dikirim ke Indonesia adalah orang ini. Dia adalah Herman William Dendles atau Willem Dendles. Jadi orang ini yang kemudian menggantikan
Bisa dikatakan demikian ya. Jadi ketika VOC bubar, kenapa? Salah satu alasannya adalah korupsi. Maka yang menggantikan pemerintahan ketika itu adalah Jerman dunia. Kenapa dia dikirim ke Indonesia? Karena Belanda posisinya adalah negara yang dikuasai oleh Prancis. Bisa dipahami ya? Prancis menguasai Belanda, akhirnya mengirimkan Dendels. Nah, apa yang kemudian dilakukan Dendels di Indonesia? Tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Untuk melancarkan tugas itu, ia mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya membatasi kekuasaan para raja. Yang kedua, mengurangi hak-hak feodal. Seperti bupati dikurangi haknya. Sebagai gantinya, para pejabat itu akan menerima gaji. Umumnya gaji itu berupa tanah. Maka yang dilakukan itu adalah kerja paksa. Ingat, kerja paksa bukan tanah paksa. Dipaksa untuk membuat jalan. Lanjut, berikutnya adalah membentuk 3 macam peradilan. Peradilan yang dimaksud adalah peradilan untuk bangsa Eropa. Yang kedua, peradilan untuk timur asing. Yang ketiga, peradilan untuk pribumi. Ada yang bisa menjelaskan timur asing itu siapa? A. Cina. Mana? I. Ya, ini timur asing. Karena menurut mereka mengujar Arab, Cina, India itu adalah timur, tapi asing. Jadi bukan orang Indonesia, bukan orang pribumi. Paham ya? Lanjut. Yang ketiga, mengadakan penyerahan wajib. Penyerahan wajib berupa sumbangan dari hasil pertanian yang harus diberikan kepada pemerintah kolonial. Yang berikutnya, pemerintahan Dendels berakhir setelah banyaknya laporan mengenai sikap otoriter Dendels. Dendels akhirnya dipanggil, digantikan oleh seorang ini. Ini namanya Jansen atau Jan Willem Jansen. Dia kemudian tidak mampu mempertahankan Jawa karena pada akhirnya Inggris datang. Pada masa Jansen inilah Inggris menyerang Jawa melalui serangan darat dan laut sehingga berhasil memaksa Jansen untuk menyerah. Jansen akhirnya menyerah melalui perjanjian atau kapitulasi Tuntan. Dengan demikian masa pemerintahan di Inggris Nusantara mulai 1811. Lord Pinto akhirnya mengirim Thomas Stamford Raffles. Ini orangnya. Lanjut, kita fokus membahas salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, yakni sistem tanam paksa. Tadi ini hanya awal dari teman-teman. Setelah Raffles, maka apa yang dilakukan oleh Belanda? Mengirim Van den Bosch. Ini adalah tokoh yang kemudian mencetuskan agar rakyat di Hindia Belanda menanam tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa. Untuk melaksanakan tugas itu, Van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Jadi harus menanam tanaman-tanaman ekspor. Apa itu? Salah satunya ini. Setiap desa menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Lanjut, waktu dan pekerjaan yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tidak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi. Tanah yang ditanami lebih dari 1/5, sehingga nyaris tidak ada tanah tersisa untuk kebutuhan pribadi penduduk. Jadi faktanya lebih dari 1/5 tidak ada tanah yang tersisa. Ya. Waktu menanam tanaman ekspor ternyata jauh lebih lama daripada menanam padi. Lanjut, kondisi tanah yang dipilih pemerintah adalah paling subur. Sementara penduduk di bumi tanahnya tersisa.
wis titik gak Allah dosa bisa. Kemiskinan, kelaparan dan wabah penyakit yang terjadi. Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan, salah satunya adalah agraria dan undang-undang gula. Dua undang-undang ini sangat mengikat, teman-teman. Akhirnya apa? Dampaknya eksploitasi sumber daya besar-besaran, melampaui batas, penduduk kehilangan tanah miliknya. Terakhir, teman-teman, silakan membentuk kelompok. Saya minta dari ini nanti boleh sampai berinteraksi baik itu digital ataupun non. Silakan teman-teman sesuai dengan, saya minta 4 kelompok saja. Sorry, 4 per kelompok ada 4 orang. Jadi ada 36 dibagi 9 ya. Ya berarti ada 4. Silakan berkelompok sesuai dengan teman-temannya. Silakan berkelompok seperti ini saja, tidak perlu kali, ya, tidak perlu pindah. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Yang sebelumnya saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu, saya minta kalian untuk membuat atau membawa kertas ya. Kertas sudah siap ya? Berapa ya? Oke, terima kasih. Silakan kemudian dilanjutkan dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ini ya. Dari setiap kelompok ini, saya persilakan untuk membahas ada 5 hal ini. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat Belanda menetapkan atau menerapkan tanam paksa dengan segala akibatnya, baik positif ataupun negatif. Silakan untuk mencari apa sih positif dan negatifnya dari penerapan tanam paksa. Jadi 5 soal ini dah yang kemudian jadi dasar ya. Dengan kelompok masing-masing silakan menguraikan atau menjawab 5 soal yang ada di depan. Saya ulangi, 5 soal ini menjadi dasar kalian untuk nanti bisa dipresentasikan. Jadi saya minta nanti ada slide presentasi kelompok antara kelompok tanam paksa dengan kelompok sewa tanah. Siapa yang mewakili di antara 2 kelompok besar ini? Gitu ya? Bisa dipahami teman-teman? Oke. Dapat silakan dimulai dari sini. Oke teman-teman, perhatikan ini ya. Berarti 5 ini jadi dasar. Saya ingin sampai tidak hanya terpaku pada googling yang tidak tertuju. Ya. Saya sudah sampaikan di grup. Silakan untuk bisa mengakses Google Sheet yang sudah saya Google Sheet. Saya siapkan itu, nanti bisa dilihat ya. Di sana ada penjelasan Bapak tentang tanam paksa. Oke, ini tampilannya teman-teman, sambil silakan nanti diskusikan dengan teman-teman. Ini adalah tampilan dari grup saya yang mungkin bisa kalian akses.
Silahkan coba nanti dipecahkan. Kira-kira dari presentasi teman-teman nanti apakah ada yang bisa menjawab itu atau enggak? Ya persilakan nanti untuk bisa saling menambahkan atau saling membantu dalam menjawab pertanyaan kalau memang ada. Dan saya harap ada itu. Oke, teman-teman. Jadi kan kita sudah punya dua hal yang berbeda ya. Satu, sebelah kanan saya ini berarti tim tanam paksa. Sebelah kiri adalah ingat, walaupun tanam paksa dan sewa tanah, ingat arah kita nanti akan tetap ke sana. 5 masalah itu. Ya. Jadi coba nanti menerangkan apa yang sudah kalian temukan, tetapi juga jangan lupa menjawab soal yang saya sampaikan ini. Salah satu atau dua saja. Ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan di luar ini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan bersama teman saya mau mempresentasikan mengenai tanam paksa. Saya Nela Daniela, absen 25. Saya Tina Delia Kemalida, absen 14. Saya Nata Aziza, absen 24. Saya Tina, absen 13. Yang pertama ada pengertian tanam paksa, yaitu sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintahan kolonial. Tata belakang tanam paksa. 1. Besarnya biaya untuk menumpas pembelian kakak untuk negara atau Prajoyo. 2. Kas belanja kosong dan uang belanja yang sangat banyak. Sudah betul-betul plastik liberalisasi dalam memenuhi keuntungan tanah jajahan India belanja. 4. Belanja mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon belanja praktek 1803 sampai 1840 di Eropa. Yang ketiga ada proses. Cara kerja sistem ini yaitu dengan mewajibkan setiap desa mengisikan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Tanaman yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang keempat, dampak positif. 1. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. 2. Bangsa Indonesia mengenal kualitas tanaman ekspor. 3. Rakyat mulai mengenal teknologi yang digunakan dalam pengolahan pertanian. 4. Jaringan jalan raya sangat luas. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, produksi padi yang dihasilkan petani turun. Yang kedua, banyak terjadi kelaparan sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Yang ketiga, ada kemiskinan semakin meluas dan ini disebabkan cara kesejahteraan masyarakat turun. Yang terakhir, ada pajak yang dibebani pemilik tanah secara sendiri. Selanjutnya ada nilai-nilai dari tanam paksa. Yang pertama ada kualitas yang menghargai sejarah dan budaya. Yang kedua, SDM bisa lebih unggul dari sebelumnya. Yang ketiga, banyaknya tanaman yang bisa ditanam di Indonesia. Yang keempat, mengenal sistem uang baru negara. Oke. Kelompok kami akan menjawab yang soal nomor 1, yaitu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat Belanda menerapkan tanam paksa dengan segala akibatnya baik positif maupun negatif. Jadi kondisinya Indonesia waktu ada tanam paksa itu sangat menderita karena dari segi penghasilan juga kurang, terus dipaksa, terus juga mau cari makanan itu susah karena hasil panennya itu diserahkan ke Belanda. Jadi dapatnya cuma dikit, jadi susah dapat makanan, jadinya kelaparan, terus juga menimbulkan banyak penyakit. Ada yang sudah kamu temukan dari kayaknya di situ? Iya. Mana? Yang sebelah mana? Ada dampak negatif dan positifnya?
Jadi kamu sudah menuliskan juga di situ? Sudah. Iya. Dampak positifnya adalah Positifnya rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis tanaman baru. jenis tanaman baru itu namanya apa? Jadi kayak kopi, tebu, sama Oke, boleh. Teman-teman ada yang mau menambahkan atau bertanya? Banyak kita tepuk tangan dulu tuh. Untuk memberikan pertanyaan atau mungkin memberikan dukungan, jawaban atas apa yang telah diberikan, dipresentasikan oleh kelompok yang depan. Ada? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Yang di belakang? Berdiri aja mas, monggo. Zaki, berdiri, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kurang jelas tentang dampak negatifnya. saya jelaskan dulu. Jadi tadi kan dampak negatifnya yang pertama ada produksi padi yang dihasilkan petani dulu. Kan karena tanahnya itu kan diambil alih sama blender, kan jadinya hasilnya itu kayak gak bisa jadi miliknya Indonesia, jadi miliknya blender. Terus yang kedua banyak terjadi kelaparan. Ya kayak tadi kan hasil panennya kan nggak bisa dimiliki, jadi nggak bisa dimasak, akhirnya kan nggak bisa makan, terus ya kelaparan, terus jadinya menimbulkan banyak penyakit. Yang ketiga ada kemiskinan semakin meluas karena mungkin orangnya itu semua kan Indonesia juga termasuk negara agraris yang mayoritas itu penghasilnya dari hasil dari tani. Jadi kan kalau hasilnya nggak bisa dimiliki kan akhirnya juga nggak punya penghasilan ya, jadi kurang. Terus yang keempat ada pajak yang pemerintahan sangat tinggi. Jadi yang punya tanah itu sama benda itu dikasih pajaknya itu tinggi, jadi nggak sesuai gitu, sesuai sama pemasukan. Dan kenapa tidak menyerang di blender? Jadi tidak mau dipaksa, jadi melawan. Kenapa Indonesia tidak melawan? Pada waktu sistem tangan paksa itu Indonesia itu belum punya tenaga, kayak seumpama mau melawan itu susah ya, masih menahu. Karena dari Indonesia juga senjatanya kan juga tertinggal jauh dari Eropa, bangsa Eropa, jadinya di dunia yang senjatanya itu masih sederhana, jadi seumpama mau melawan itu juga sia-sia gitu. Oke, ingat saya potong ya, mohon maaf ya. Pada periode ini ada perlawanan ya. Jangan lupa, sudah pernah kita bahas juga ada perlawanan, salah satunya adalah Perang Jawa. Perang Jawa ini yang dimotori oleh Pangeran Diponegoro, bahwa setting waktu masa Diponegoro itu adalah masa pemerintahan ini. Ya, ada perlawanan teman-teman, ada perlawanan. Jadi jangan kemudian lupa bahwa jangan dikira kita tidak melawan, tetapi ada perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya adalah nanti di Perang Jawa. Jadi kekosongan khas Belanda dan bangkrutnya Belanda selain karena di Belanda sendiri dijajah oleh Prancis, ya, di Indonesia mereka menghadapi kita. Ingat ada Perang Jawa. Salah satunya tokoh kita adalah Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro. Salah satu sebab khususnya adalah ketika pembuatan jalan itu melewati makam-makam leluhur Diponegoro.
Sehingga itulah yang menjadi sebab khusus terjadinya perang Jawa atau perang Diponegoro. Itu ya saya. Jadi karena Sempilan itu ya hilang. Jadi itu masih ada hubungannya dengan tanah paksa dan juga kerja rodi yang diberlakukan oleh Dendles dan juga Mandelbrot ketika di Indonesia. Itu ya. Ada yang lain teman-teman, ada yang mau menambahkan? Jadi atau ada yang masih mau disampaikan? Sudah. Cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan saya lagi. Secara tertulis kebijakan tanah paksa tidak terlihat begitu kejam bagi para petani, tetapi dalam kenyataannya sering kali menjadi korban. Dua, penyelewengan dalam kebijakan tanah paksa. Satu, dua saja sebenarnya. Ini ada tiga. Satu, jumlah tanah yang harus ditanami melebihi 1/5. Jadi tadi sudah dibahas oleh kelompok satu ya, bahwa lebih dari 1/5 berarti tinggal sedikit tanah yang bisa digarap oleh petani. Buru-buru mau menggarap karena mereka disibukkan dengan kerja tanam paksa. Mereka dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasar Eropa. Mau garap sawah saja pasti akan kesulitan, apalagi sawahnya tanahnya kering, tanahnya yang tandus, tidak bisa begitu saja ditanami padi atau makanan. Yang kedua, hari kerja wajib wilayah pemerintah melebihi 66 hari. Jadi semuanya melebihi awal dewi garap sawah dewi tidak akan mungkin karena sekali lagi disebutkan dengan tanah paksa yang harus di tempat lain. Yang ketiga, kerugian yang dialami oleh petani tidak ditanggung oleh pemerintah. Bagi misal gagal panen karena faktor alam, misalkan kurang pengeluaran dan seterusnya, itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi tiga hal besar inilah yang kemudian mendorong rakyat kita semakin tertindas dan di bawah garis kemiskinan. Begitu ya teman-teman. Jadi dari awal sampai akhir tadi kita membahas tanah, masalah flash, kemudian kita bahas tanah paksa, masalah Mandelbrot, itu memberikan sebuah kesimpulan bagi kita semua bahwa masyarakat Indonesia khususnya sangat terdampak dalam proses dua program besar ini. Terlebih lagi tanam paksa, karena mereka dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasar Eropa, tetapi mereka tidak dihidupi dengan layak. Terlebih lagi ada satu unsur lagi yang kemudian muncul saat itu teman-teman, yaitu adalah kultur prosenter namanya ya. Jadi di dalam kultur Stelsel ini nanti ada muncul satu kultur lagi yang namanya adalah kultur prosenter. Ini bisa dikatakan persenan. Jadi muncul ini di dalam masyarakat kita, ada di para bupati atau bupati cawangi atau pegawai rendahan lainnya. Pegawai rendahan lain. Kenapa? Karena orang-orang yang kemudian menjabat sebagai pegawai rendahan, bukan hanya bupati loh ya. Pegawai rendahan itu maksudnya berada di bawah bupati yang kemudian mengawasi orang untuk mengirimkan atau menyerahkan penyerahan wajib, ya, menyerahkan penyerahan wajib atau harus memberikan sebagian hasil buminya kepada Belanda. Nah, kultur prosenter ini muncul karena kalau kemudian bupati dan pegawai ini banyak melakukan penyerahan, artinya ketika mengawal petani melakukan penyerahan lebih banyak dari sebelumnya, maka dia akan mendapatkan persenan. Semakin banyak yang diberikan kepada kolonial, maka semakin banyak persenan yang diberikan kolonial terhadap mereka. Jadi unsur-unsur
korupsi mungkin mulai muncul saat itu ya, bisa dikatakan demikian. Sehingga kalau banyak yang diberikan oleh petani, maka semakin banyak hal yang diterima oleh mereka. Jadi misalkan Dewi memberikan dia sebagai pegawai rendahan, bagi apa aja. Ketika mengawal kelas ini, ketika mengawal kelas ini untuk menyerahkan penyerahan wajib kepada saya, maka otomatis Dewi akan diberikan persenan oleh saya terhadap dia. Karena apa? Di kelas ini atau lingkungan ini menyerahkan kepada saya itu lebih banyak. Paham ya? Bisa dipahami ya? Itu namanya kultur prosenan. Jadi ada unsur persenan. Mungkin sampai sekarang pun kita juga masih ini ya, masih melihat itu. Itu ya, teman-teman ya. Itu kesimpulan kita. Terakhir kita akan melakukan sebuah penilaian formatif. Penilaian formatif melalui ini. Saya persilakan untuk kemudian disiapkan HP-nya. Oke, teman-teman, terima kasih dari seluruh rangkaian ini. Sudah diketahui ya siapa dengan berapa, jumlahnya ada 20 soal. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan dipersilahkan untuk mempersiapkan diri untuk kita asesmen sumatif. Kalau hari ini kan tadi formatif ya. Sumatif itu berarti penilaian harian. Nah, hasilnya ini silakan nanti dilanjutkan di rumah. Tentu akan harus dikumpulkan di saya. Tidak hari ini, besok juga. Betul ya? Itu tadi. Terima kasih atas seluruh rangkaian yang telah dilakukan hari ini. Mohon maaf, sekali lagi kita baca hamdalah bersama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.